Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maulida Setiawan dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Dharma Husada Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali pernyataan lengkap Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, terkait PSBB total yang ada di Jakarta. Baik, sekarang kita bahas mengenai permasalahan kesehatan yang pertama yang disampaikan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta. Itu apa saja? Oke, jadi permasalahan kesehatan yang ada saat ini di DKI Jakarta, COVID menjadi permasalahan kesehatan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Beliau memaparkan bahwa kasus COVID-19 saat ini semakin naik. Secara kumulatif, ada 49.837 kasus, dan yang meninggal dunia ada 1.347 yang disebabkan oleh COVID-19. Dilihat dari kasus ini, ada dua parameter yang harus dijadikan sebagai kewaspadaan bagi penduduk di daerah Jakarta. Yang pertama, angka kematian, dan yang kedua, kasus aktif. Nah, kasus aktif ini adalah orang yang positif terkena COVID-19, yang artinya masyarakat yang positif, mereka menjalani perawatan tetapi belum sembuh. Selanjutnya, kita bahas mengenai informasi epidemiologi apa sih yang disampaikan oleh Pak Gubernur dari awal timbulnya kasus sampai dengan info ini disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, yang pertama itu ada angka kematian atau yang biasa disebut dengan case fatality rate. Di Jakarta ini sempat meningkat angka kematiannya. Lalu Pemprov DKI Jakarta melakukan pemetatan dengan dilakukannya PSBB. Kasus ini mengalami penurunan sampai dengan awal atau pertengahan Agustus. Kemudian setelah pertengahan Agustus, mengalami peningkatan kembali secara terus-menerus. Secara persentase memang rendah, tetapi secara nominal, angka kematian meningkat setiap harinya. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai informasi penting epidemiologinya yang disampaikan oleh Pak Anies. Sekarang kita lanjut membahas mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Prof. DKI Jakarta untuk mengendalikan permasalahan kesehatan yang ada di Jakarta. Oke, yang pertama, dengan menambahkan kapasitas pelayanan kesehatan berupa kamar tidur, ruang ICU, dan menambahkan rumah sakit swasta untuk terlibat dalam menangani kasus COVID-19. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengendalikan permasalahan kesehatan. Nah, yang kedua ini dilakukannya PSBB kembali secara ketat agar mencegah penularan virus COVID-19. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta selalu menjalankan 3T. Yang pertama testing, kedua tracking, dan yang ketiga treatment untuk menangani kasus COVID-19 yang ada di Jakarta ini. Yang terakhir, Pemprov DKI Jakarta terus memberikan bantuan pangan dan kebutuhan kepada warga yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Jadi itu tadi upayanya ada 4. Yang pertama, dengan menambahkan kapasitas seperti kamar tidur, ruang ICU, serta menambahkan rumah sakit swasta untuk terlibat menangani kasus COVID-19. Kemudian dilakukan PSBB dan menjalankan 3T, dan yang terakhir memberikan bantuan pangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai situasi pelayanan dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang ada di Jakarta ini sebenarnya sudah tersedia. Bahkan ada beberapa penambahan
seperti tempat tidur, ruang ICU. Kemudian dikarenakan akan dikeluarkannya aturan untuk rumah sakit swasta sebagai rumah sakit penanganan COVID-19, maka dilakukan penambahan tenaga kesehatan yang sudah terlatih untuk menangani kasus COVID-19 yang ada di Jakarta ini, dan menambahkan ketersediaan APD, obat-obatan, peralatan medis, dan insya Allah akan teratasi dengan baik. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas mengenai situasi pelayanan kesehatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang ada di Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prediksi pemerintah DKI Jakarta terkait permasalahan kesehatan yang dimaksud dan sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama, prediksi pemerintah saat ini, jika PSBB tidak diterapkan, maka akan mengalami kenaikan kasus yang akan mengakibatkan kapasitas di rumah sakit penuh, sehingga rumah sakit tidak akan sanggup untuk menampung pasien yang terjangkit. Jika pasien meningkat terus-menerus, sedangkan tenaga kesehatan terbatas, kapasitas kamar terbatas, ruang ICU terbatas, jumlah APD terbatas, serta peralatan dan obat-obatan pun terbatas, ini akan menyebabkan angka kematian meningkat di Jakarta. Yang kedua, jika pemerintah Prof. DKI Jakarta terus-menerus menambah rumah sakit swasta untuk terlibat dan menaikkan kapasitas pelayanan kesehatan sebesar 25%, tetapi bila tidak disertai dengan pembatasan secara ketat, maka kapasitas kamar tidur dan ruang ICU tetap akan penuh pada bulan Oktober. Karena kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat dibandingkan pertambahan kapasitas daya tampung untuk pelayanan kesehatan. Kita lanjut bahas mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengendalikan kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Gubernur DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menerapkan kembali PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tetapi ini bukan lagi PSBB transisi, melainkan harus melakukan PSBB ketat. Nah, PSBB ini mirip seperti yang telah dilakukan pada awal pandemi COVID-19. Ini bertujuan untuk menarik rem darurat sehingga dapat menghentikan laju pertambahan kasus COVID-19 yang ada di Jakarta. Selanjutnya, keputusan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta ini karena mempertimbangkan kasus COVID-19 yang ada di Jakarta semakin meningkat dan tidak terkendali sehingga mengakibatkan kenaikan kasus aktif dan jumlah kasus kematian. Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan pun memaparkan bahwa dengan dilakukannya PSBB kembali, maka semua aktivitas dan kegiatan perkantoran dari mulai bekerja, sekolah, semuanya harus diutamakan di rumah atau work from home. Ini dilakukan untuk mengendalikan angka penularan kasus COVID-19 yang ada di Jakarta. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang saya dapat dari pernyataan Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan terkait PSBB total yang ada di Jakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.